pertama tadi sudah disampaikan beberapa hal penting oleh rekan-rekan sebelumnya. Tentu saja persoalan pekerja di PT POS menjadi concern kami semua yang berada di Komisi 6, sehingga mungkin secara khusus nanti kita entah FGD atau apa untuk membahas persoalan tata kelola ketenaga kerjaan di PT POS. Karena kita juga menyadari ini dalam masa-masa yang penting bagi PT POS di tengah kita beralih pada era digital dan kemudian beberapa hal lainnya, sehingga layanan-layanan pos itu menjadi tidak seperti pada awal mula, hampir 200 tahun ketika dulu didirikan, begitu Pak ya. Namun kita bersepakat untuk bagaimana mempertahankan keberadaan PT POS. Namun demikian tadi disampaikan tentu kiranya harus ada terobosan-terobosan terhadap bisnis-bisnis yang bisa dilakukan ke depannya di kemajuan teknologi dan inovasi yang ada sekarang ini. Namun demikian, saya kira kalau saya bersepakat agar ada perubahan pimpinan ini juga penting karena ada atau tidak. Di dalam Perpres PT POS itu Prof melakukan penyaluran bansos dan sebagainya sehingga ini membutuhkan dukungan kuat landasan hukumnya seperti di sini, yaitu perubahan Perpres 63 tahun 2017 tentang penyaluran PKH dan sembako yang saat ini hanya diberikan untuk Himbara. Kalau bisa memang ditambahkan, bukan kalau bisa, sebaiknya memang ditambahkan PT POS karena pada kenyataannya sudah menyalurkan, termasuk juga beberapa dokumen penting juga pada masa pemilu begitu, sehingga ketika masuk di dalam Perpres ini, urusan nagih ini nyangkut. Profesor, sekarang berapa tadi? Cepat ya, kalau mau nagih langsung hafal enggak? Bukan di Kemensos tapi tidak bisa PTP langsung menagih karena PTP tidak ada di Perpres. Urusan tagih menagih ini PT POS harus setidaknya via mereka yang diamanatkan Perpresim Barbar. Tapi yang nyalurkan kan sebenarnya PT POS gitu. Mudah. Iya. Jadi mungkin supaya dasar hukumnya kuat. Kalau saya sih mendukung agar ada perubahan terhadap Perpres ini, ditambahkan sedikit saja. Yang kedua, kemudian mendorong peningkatan kewajiban menyelenggarakan LPU di seluruh kecamatan. LPU singkatan dari apa, Pak? Umum ya. Layanan pos yang seperti apa namanya bank pos itu, yang layanan pos universal ini tadi kan beberapa seperti Pak Hairon mengatakan juga diperlukan begitu. Manakala bekerja dengan BPJS ini memang menurut kami perlu supaya tidak semua juga yang melayani pelayanan umum seperti mungkin di daerah-daerah tertentu kan agak sulit kalau harus bangun kantor BPJS misalnya. Kalau ini bisa dikerja amanahkan dengan pos itu akan lebih baik. Sehingga dengan demikian mohon dukungannya saya juga dari pimpinan dan anggota lainnya. Namun demikian catatannya adalah di direksi yang lama. Sebetulnya kami memperjuangkan agar ini ada kerjasama antara PT POS dengan BPJS. Begitu kurang lebih perjuangan kami saat itu berhasillah. Namun kami mendengar informasi bahwa itu bekerja sama dengan pihak lain. Pada 29 Juli 2020, bukan pada masa kepemimpinan direksi yang sekarang itu ada joint operation antara PT POS dengan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Pertanyaannya apakah masih berlanjut kerja sama tersebut? Dan karena ini direksi yang baru, saya kira pegawai POS banyak begitu. Tapi kalau apa yang bisa dikerjakan oleh PT POS, kerjakanlah sendiri, tidak perlu diupkonkan begitu Pak ya. Karena ini juga penting supaya pekerja itu ada pekerjaannya. Bapak mecat nggak bisa, tapi bisnis kurang begitu. Sehingga mungkin salah ngomong lagi, bukan mungkin evaluasi Pak, kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Termasuk tadi Pak Dharma disampaikan dengan konsultan-konsultan. Ini penghematan Pak, ini lagi gerakan penghematan nasional. Kami butuh catatan tertulis, jawaban tertulis, kerjasama dengan pihak-pihak ketiga dan bagaimana mekanismenya. Apakah secara penunjukan langsung atau tidak? Yang berikutnya adalah antara berkaitan dan tidak berkaitan. Langsung dengan PT POS, tetapi jujur saja pimpinan Bang Andre dan juga Profesor dan Pak Adi. Saya kebingungan akan menyampaikan ini di forum apa begitu. Tetapi ini sesuatu yang mendesak Bang Andre. Bang Andre ini sesuatu yang mendesak ya. Karena saya kira kita semua Komisi 6 sangat memahami bahwa terkait tadi kan disampaikan PT POS ini juga menyalurkan dana pensiun PNS TNI Polri kurang lebih nomor 2 setelah BRI ya Pak ya, yang dilayani hampir 1 juta orang PT POS sekitar 900.000 lebih.
Nah, ini terkait dana pensiun. Mudah-mudahan masih ada media di sini. Pada tanggal 7 Februari 2025, Kementerian Keuangan rapat dengan Komisi 11 dan menyampaikan berencana mengambil alih tugas pembayaran pensiun yang sebelumnya dilakukan oleh Taspen dan Asabri. Nanti ujungnya tuh yang nyalurin selama ini adalah PT POS. Direktur Jenderal Pembendaharaan atau DJP Kemeng bernama Bapak Astera Primanto Bakti mengatakan bahwa pengambil alihan tugas pembayaran pensiun tersebut bertujuan untuk membangun proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Proses verifikasi dan validasi data langsung dilakukan DJP yang kemudian pembayaran disalurkan melalui mitra. Nah Pak, saya nggak tahu ini. Mohon dukungannya dari pimpinan karena rapat siang 7 Februari 2025 tersebut malamnya Direktur Jenderal Anggaran Saudara Isa Rahmawata yang juga adalah komisaris di PT Telkom ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya dan EE juga hal yang berbeda. Betul. Tetapi di Jiwasraya itu juga ada dana pensiun berbeda tapi kalau ditelusuri pasti ada kaitannya. Jiwasraya 16,8 triliun, di dalamnya ada duit pensiun, Asalabri korupsi 22,278 triliun, di dalamnya ada tabungan hari tua prajurit TNI Polri. Nih mumpung presidennya kita adalah seorang prajurit TNI yang waktu penyelesaian Asabri kami sangat tahu dan berterima kasih Pak Prabowo ini ingat ya Pak Andre ya mengawal penuh supaya pensiunan tabungan hari tua bagi prajurit TNI Polri itu bisa tetap dibayarkan meskipun duitnya saya katakan dirampok atau dibegal oleh oknum-oknum yang bukan hanya nggak punya otak, nggak punyanya hati menurut saya. Nah, THT ini terakhir saya ingin menyampaikan, kami ingin mengingatkan kepada semua pihak, termasuk juga PT POS yang menyalurkan pensiun bahwa dana tabungan hari tua ataupun dana pensiun ini kan sedang dibangun narasi bahwa dana pensiun membebani negara, bahwa pensiun itu membebani APBN. Mari kita sampaikan kepada publik bahwa dana pensiun itu betul dari APBN, tapi skema gaji dipotong gaji kita semua termasuk PNS, TNI, Polri, termasuk DPR. Untuk Taspen itu 3,25%, untuk Asabri 4,75%. Dan jika digabungkan dengan tabungan hari tua PNS, TNI, Polri, per bulannya dipotong 8%. Yang dari pemerintah itu hanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Yang dari murni APBN yang dikasih ke pegawai yang buekan gaji itu 0,96% untuk Taspen dan Asabri hanya 1,440. Pertama, beberapa hal penting sebenarnya telah disampaikan oleh rekan-rekan. Sebelumnya, namun demikian, persoalan ketenagakerjaan DPT POS Indonesia tetap menjadi perhatian serius bagi kami semua di Komisi Y. Ola Karina ITU, kedepan perlu ada pembahasan khusus baik melalui forum diskusi terara maupun mekanisme lainnya. Untuk membahas tata kelola ketenagakerjaan DPT POS segera menyeluruh. Kita menyadari bahwa PT POS ini berada pada masa yang sangat krusial, terutama di tengah transisi menuju era digital dan perubahan pola layanan masyarakat. Layanan POS ini tentu sudah sangat berbeda dibandingkan hampir 200 tahun lalu ketika PT POS pertama kali didirikan. Namun demikian, kita semua sepakat bahwa keberadaan PT POS harus tetap dipertahankan. Untuk itu dibutuhkan terobosan baru dalam pengembangan bisnis yang selaras dengan kemajuan teknologi dan inovasi. Dalam konteks ini, perubahan kepemimpinan juga menjadi hal penting agar transformasi dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, diperlukan penguatan dasar hukum khususnya terkait penegasan PT POS dalam penyaluran bantuan sosial. Saat ini peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran PH dan sembako masih terbatas hanya melalui himbara. Padahal dalam praktiknya PT POS juga telah menyalurkan bantuan sosial dan dokumen-dokumen penting termasuk pada masa pemilu. Ola Karina ITU, kami mendorong agar Perpres tersebut direvisi dengan menambahkan PT POS sebagai lembaga resmi penyalur sehingga memiliki kapasitas dan kekuatan hukum dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya kami juga mendorong penguatan kewajiban penyelenggaraan layanan POS universal di seluruh kecamatan.
Kerja sama antara PT POS dan Lembaga lain seperti BPJS sangat penting untuk memperluas akses pelayanan publik terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tidak semua wilayah memungkinkan pembagian kantor layanan baru sehingga kolaborasi dengan PT POS merupakan solusi yang efisien dan realistis. Namun demikian, kami menekankan agar PT POS lebih mengoptimalkan kapasitas internalnya. Jika suatu pekerjaan dapat dikerjakan sendiri oleh PT POS, maka sebaiknya tidak disubkontrakkan kepada pihak ketiga. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan pekerjaan bagi para pegawai PT POS. Kerjasama dengan pihak ketiga termasuk konsultan perlu dievaluasi secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya penghematan nasional. Kami meminta adanya laporan tertulis terkait seluruh bentuk kerjasama tersebut, termasuk mekanisme penunjukannya. Isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian serius adalah terkait penyaluran dana pensiun. PT POS selama ini menjadi penyalur dana pensiun bagi PNS, TNI, dan Polri dalam jumlah besar, hampir mencapai 1 juta penerima. Namun pada Februari 2025, Kementerian Keuangan menyampaikan rencana pengambil alihan tugas pembayaran pensiun yang sebelumnya dilakukan oleh Taspen dan Asabri. Hal ini perlu dicermati dengan sangat hati-hati. Kami mengingatkan agar tidak dibangun narasi keliru di publik seolah-olah dana pensiun sepenuhnya membebani negara. Faktanya dana pensiun berasal dari potongan gaji pegawai setiap bulan. Untuk Taspen iuran mencapai 3,25%, sementara Asabri sebesar 4,75%. Jika digabung dengan tabungan hari tua, total potongan mencapai sekitar 8% per bulan. Kontribusi pemerintah dari APBN hanya sebatas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oleh karena itu, dana pensiun harus dipandang sebagai hak pekerja yang wajib dijaga, dikelola dengan transparan, dan disalurkan dengan aman. Yang dari murni APBN yang dikasih ke pegawai yang buekan gaji itu 0,96% untuk Taspen dan Asari hanya 1,40. Pertama, beberapa hal penting sebenarnya telah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Namun demikian, persoalan ketenaga kerjaan di PT POS Indonesia tetap menjadi perhatian serius bagi kami semua di Komisi FIB. Oleh karena itu, ke depan perlu ada pembahasan khusus baik melalui forum diskusi terarah maupun mekanisme lainnya untuk membahas tata kelola ketenaga kerjaan di PT POS secara menyeluruh. Kita menyadari bahwa PT POS saat ini berada pada masa yang sangat krusial, terutama di tengah transisi menuju era digital dan perubahan pola layanan masyarakat. Layanan pos saat ini tentu sudah sangat berbeda dibandingkan hampir 200 tahun lalu ketika PT POS pertama kali didirikan. Namun demikian, kita semua sepakat bahwa keberadaan PT POS harus tetap dipertahankan. Untuk itu, dibutuhkan terobosan-terobosan baru dalam pengembangan bisnis yang selaras dengan kemajuan teknologi dan inovasi. Dalam konteks ini, perubahan kepemimpinan juga menjadi hal penting agar transformasi dapat berjalan lebih efektif. Ya.